kota itu air, artinya kita bicara tentang ekologi, bukan? Ekologi. Dan ketika air ini tidak menjadi prioritas utama, turunan berikutnya pasti tidak prioritas utama. Karena air itulah yang kemudian melambangkan kepedulian kita atas sustainability kita di tempat itu. Dan ketika kita menemukan masalah, diselesaikan, bukan ditinggalkan. Kenapa saya sampaikan, teman-teman? Kalau saya bicara tadi kota, bila kita berada di tanah yang kosong, memulai dari nol, mudah, teman-teman, relatif mudah. Di kawasan Jakarta sana banyak kota baru. Ke arah barat ada namanya BSD, ada namanya Karawaci, ada namanya banyak itu kota-kota baru. Tapi begitu kita masuk kota-kota lama yang ada di Indonesia, maka kita tidak bisa mengatakan yuk kita riset dari nol. Tidak bisa. Kita harus selesaikan masalahnya. Dan tidak bisa kita bilang yuk kita pindah saja ya karena tempat ini banyak masalahnya. Ada yang begitu itu. Iya. Kenapa boleh? Ya kita selesaikan masalahnya. Soal Jakarta ini saya gemes betul itu. Karena tradisi meninggalkan masalah itu hampir diteruskan. Hampir diteruskan. Kelihatannya nggak bisa diteruskan sekarang. Kenapa? Saya cerita sedikit. Ketika kolonial Belanda menyaksikan problem namanya land subsidence, penurunan permukaan tanah di kawasan yang sekarang kita sebut kawasan kota tua, mengalami land subsidence itu di akhir 1700-an. Lalu mereka memutuskan untuk pindah ke selatan yang sekarang menjadi lapangan Banteng dan Istana Merdeka. Lapangan Banteng itu Kementerian Keuangan, itu kantor Gubernur Jenderal. Istana itu adalah rumah Gubernur Jenderal, dan di seberangnya yang sekarang gedung BUMN itu rumahnya wakil di situ. Makanya wakil Presiden Bung Hatta rumahnya di situ dulu. Nah, mereka pindah ke selatan. Dan ketika Jakarta mulai mengalami tekanan populasi, tekanan ekologi, penduduknya pindah lagi ke selatan lagi. Tidak diselesaikan. Pindah lagi ke selatan. Dan kemudian pindah lagi keluar. Jadi attitude kita ini bukan menyelesaikan masalah, tapi meninggalkan masalah. Lalu ada yang punya ide lagi, ini makin turun, kita pindah saja ke pulau lain. Nah, ini kan nggak menyelesaikan masalah, teman-teman. Ini yang saya maksud, ketika bicara kota dan ekologi, kita harus berangkat dengan mindset sudah pernah terjadi peristiwa kerusakan, dan kita harus mengkoreksi yang masa lalu sambil menata ke depan yang lebih baik. Dan itu rumit, teman-teman. Kenapa rumit? Karena ada keharusan melakukan penyimbangan antara ekonomi dan ekologi. Kalau teman-teman memulai dari sebuah lahan baru sama sekali dan mau membangun kota, saya rasa udah langsung bisa di merge itu, ekonomi dan ekologi jadi satu dari awal. Tapi kalau Jakarta tidak bisa. Nah, jadi pengalaman ini, teman-teman, membuat kota-kota seperti Jakarta bisa menjadi contoh untuk tidak dicontoh. Tahu maksudnya kan? Itu contoh yang jangan dicontoh. Jadi kota-kota lain, kenapa saya katakan ini, dan kenapa Kakak Willy ini penting sekali, Kak Willy, ketika Kak Willy menyebutnya kota, dan why I agree. Karena kita mengalami urbanisasi dengan rate yang luar biasa masif. Tahun 2000, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan 42%. Tahun 2009, pertama kalinya penduduk Indonesia di kota lebih banyak daripada di desa. Tahun 2009, itu batasnya tuh, 50% plus mayoritas di kota. Tahun 2023, kalau tidak salah sudah sampai angka 64%. Jadi prediksi dulu bahwa Indonesia akan memiliki 75% penduduk di kota by 2050 nampaknya akan terjadi lebih awal. Kalau diprediksikan 75% di tahun 2050, kita akan menyaksikan kota tumbuh dan membesar dan penduduknya lebih banyak mungkin 2030-an. 2030, 35, kita akan menyaksikan 75% penduduk di kota. Nah, ketika pertumbuhan kota tidak dirancang sebagai sebuah ekologi, maka kita akan mengulang problem yang ada di Jakarta. Itulah sebabnya saya katakan itu contoh untuk tidak. Tapi jangan segini kutipannya nanti ya. Ini mantan gubernur dimarahin orang nanti. Yang kita sekarang turunan dari itu, yang saya rasa kita perlu kerjakan sama-sama dan urgen ini. Mengedepankan transparansi dalam semua pengambilan kebijakan. Transparansi itu akan memastikan rakyat hadir mengawasi. Transparansi itu memastikan negara bisa menunjukkan kepada rakyat apa saja yang dikerjakan. Transparansi ini kunci. Kalau ada transparansi,
maka kita semua bisa bicara dengan data. Dan pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data. Jadi transparansi ini harus dikembalikan Bapak sekalian. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar. Yang ketiga yang saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik dan Iya. Ini luar biasa ya, bagaimana Anies Baswedan ya akan membuat sebuah partai politik, partai yang akan menaungi ya ia dan para relawan, para pendukung, para kader yang militan terhadap Anies Baswedan, teman-teman ya. Pilpres ya kurang dari 4 tahun lagi. Ya, terlihat sebentar sebenarnya untuk seorang politisi, teman-teman. Karena bersosialisasi kepada masyarakat itu membutuhkan waktu yang panjang. Banyak orang yang kemudian mencemooh Anies ya sampai hari ini ya. Seperti ya Irma Janiago, Kodari. Mereka-mereka inilah yang kemudian selalu mencari kesalahan-kesalahan Anies ya, sehingga kemudian mereka tidak menemukannya dan mereka selalu memutar balikan fakta tentang Anies, apa yang diberikan oleh Anies kepada Prabowo lah ya. Kemudian bagaimana kinerja Anies di Jakarta ya, itu saja yang mereka selalu ulang-ulang ya. Sehingga itu sebenarnya sudah basi ya. Anies selalu mengatakan ya, lihat rekam jejak ya. Ya, orang-orang hanya melihat buruknya saja, negatifnya saja. Tapi mereka tidak melihat bagaimana kesuksesan Anies, prestasi Anies ketika menjadi gubernur Jakarta. Ya, itulah sebabnya bahwa Anies tokoh yang ditakuti ya untuk menjadi presiden di tahun 2029 nanti. Apalagi Jokowi ya, yang saat ini pensiun ya, tapi tidak pensiun juga teman-teman, beliau masih berkarir dan mendukung ya pasang badan untuk PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, yang digadang-gadang juga bahwa Gibran inilah penerus dari Jokowi ya. Dan Anies tidak gentar hal itu ya, bahkan Anies selalu mengkritik bagaimana lahirnya Gibran sebagai wapres yang kemudian menabrak konstitusi, teman-teman. Yang itu membuat Anies semakin semangat ya untuk menjadi tokoh yang terus bekerja untuk masyarakat, membuktikan kualitasnya, membuktikan kinerjanya untuk membangun Indonesia. Ya teman-teman ya, semoga saja Anies terus semangat ya bersama kader-kader Gerakan Rakyat, supaya Gerakan Rakyat bisa ikut pemilu 2029 nanti, pemilu pileg ya. Bagaimana menurut kalian?